wabarakatuh. Eh, Selamat pagi semua. Baiklah, untuk hari ini sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita mulai dengan berdoa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini, semoga apa yang kita lakukan hari ini diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bernilai ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya, amin. Baiklah, anak-anakku, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat. Tak lupa ibu selalu mengingatkan bahwa kita harus selalu menjaga kesehatan di masa pandemi ini, karena sampai saat ini kita masih melakukan pembelajaran secara daring. Alangkah rindunya kita untuk melakukan pembelajaran di dalam kelas, namun apalah daya karena situasi kondisi masih mengharuskan kita melakukan aktivitas seperti ini. Jadi saya harap anak-anak senantiasa menjaga kesehatan, melakukan protokol kesehatan bila berada di luar rumah. Ya, baiklah, untuk hari ini kita lanjutkan pembelajaran kita. Hari ini kita pelajari masih sama dengan bab yang kemarin, yakni relasi dan fungsi. Ya. Namun untuk pokok pembahasan kali ini yakni memahami bentuk pengujian fungsi. Oke, ya. Nah, sebelum masuk materi, alangkah baiknya kita ingat-ingat pembelajaran yang kemarin. Apa itu? Ya, kemarin kita sudah bahas ada yang dinamakan relasi, kemudian ada domain, kemudian ada kodomain, selanjutnya ada ring, dan sempat kemarin kita bahas juga ada yang dimaksud dengan bayangan atau peta. Mudah-mudahan anak-anak masih ingat. Ya, untuk lebih jelasnya kita ingat kembali pengertiannya ya. Jadi relasi itu aturan yang menghubungkan setiap anggota himpunan A ke himpunan B. Nah, kalau domain, kemarin domain masih ingat? Ya, betul. Domain itu adalah semua anggota himpunan A. Nah, biasa juga disebut himpunan awal. Nah, bagaimana dengan kodomain? Nah, kodomain berbeda tadi dengan domain. Ada huruf K. Apa kemarin untuk cara cepat mengingatnya? Betul sekali, kodomain itu semua anggota himpunan B atau himpunan kawan. Jadi kawan. Nah, selanjutnya ring. Jadi ring itu adalah anggota himpunan B yang berpasangan dengan anggota himpunan A. Biasa juga disebut himpunan hasil, daerah hasil. Ya, daerah hasil ya. Bagaimana bayangan dengan peta? Ya, sama, anggota himpunan B yang berpasangan dengan anggota himpunan A, atau sama juga disebut daerah hasil. Jadi bayangan peta ini sama halnya dengan ring, jadi nama lainnya ya. Ya, oke. Mudah-mudahan dengan melihat kembali ini anak-anak kembali terbuka pikirannya, mengingat kembali pelajaran sebelumnya, sehingga sebentar tidak ditemukan kendala-kendala kendala-kendala yang berakibat memperlambat pembelajaran kita. Oke. Selanjutnya kita masuk ke pembelajaran kita. Nah, adapun untuk hari ini tujuan pembelajaran yang ingin kita capai
yaitu bagaimana anak-anak sekalian memahami bentuk penyajian relasi dan fungsi. Ya, jadi bagaimana nantinya anak-anak di rumah mampu memahami bentuk penyajian relasi. Ya, syarat relasi. Syarat relasi sebelumnya yang harus kita ingat adalah bagaimana itu himpunan atau himpunan A, himpunan asal harus memiliki harus memiliki pasangan atau hubungan dengan himpunan B atau kawan. Jadi itu kemarinnya relasi syarat utamanya adalah harus memiliki hubungan antara himpunan A dengan himpunan B. Nah, jadi ini tidak jauh berbeda dengan fungsi ya. Nah, kemudian ingat kembali ada juga syarat yang kedua, yaitu setiap anggota himpunan asal boleh mempunyai lebih dari satu pasangan. Jadi boleh mempunyai lebih dari satu pasangan atau tidak mempunyai pasangan sama sekali. Jadi itu kemarin relasi. Nah, ingat kembali, jadi relasi dan fungsi itu sangat serupa tapi tak sama ya. Jadi relasi tadi intinya dia ada hubungan antar dua himpunan ini. Jadi ada hubungan antar dua himpunan ini. Namun kembali apa yang membedakan dengan fungsi? Jadi fungsi memang mengharuskan atau mewajibkan ada hubungan antara himpunan A dengan himpunan B. Tapi kalau relasi yang jelas ada hubungannya. Namun yang sangat mendasar bagi fungsi adalah dia hanya memiliki, jadi semua anggota himpunan A hanya memiliki satu pasangan di himpunan B. Jadi satu pasangan. Jadi kalau dikatakan ini sifatnya relasi itu sifatnya dia umum. Namun kalau fungsi dia khusus. Jadi hubungannya hanya satu. Kemudian tadi relasi dikatakan boleh tidak memiliki hubungan antara himpunan A dengan himpunan B. Namun untuk di fungsi tidak diperbolehkan sama sekali bahwa anggota A tidak memiliki hubungan di anggota B. Jadi itu tidak akan memenuhi syarat dari fungsi. Ya, itu ya. Nah, bagaimana menyajikan bentuk fungsi? Jadi untuk menyajikan bentuk fungsi itu ada 5 cara. Ya, ada 5 cara ya. Yang pertama itu dilakukan dengan menggunakan himpunan pasangan berurutan. Nah, selanjutnya ya, yang kedua dengan diagram panah. Jadi saya pikir untuk 1, 2 ini sudah tidak asing ya. Kemudian yang ketiga dengan cara persamaan fungsi. Jadi persamaan fungsi ya. Selanjutnya yang keempat adalah dengan bentuk tabel. Dan kelima dengan cara grafik. Jadi berbeda dengan relasi kemarin, relasi hanya dilakukan bentuk penyajiannya hanya 2 ya, yaitu himpunan pasangan berurutan dan diagram panah. Namun untuk fungsi bisa dilakukan dengan 5 cara, yaitu himpunan pasangan berurutan, diagram panah, persamaan fungsi, bentuk tabel dan grafik. Ya, baiklah, sama-sama kita perhatikan bagaimana bentuk penyajian fungsi dengan menggunakan himpunan pasangan berurutan. Ya,
Untuk himpunan pasangan berurutan, bentuk atau dalam menyajikan fungsi ini tidak berbeda dengan menyajikan relasi dalam himpunan pasangan berurutan. Jadi insya Allah saya pikir anak-anak bisa. Jadi insya Allah saya pikir anak-anak bisa. Jadi ini sama dengan pelajaran sebelumnya ya. Baiklah, kita lihat sama-sama contohnya. Ini diketahui fungsi F dari himpunan P yang beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5 ke himpunan Q yang beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, relasi dari kedua himpunan ini yaitu setengah dari. Ingat, untuk menghubungkan dua himpunan ini harus kita tahu apa hubungannya. Nah, kebetulan hubungannya di sini adalah setengah dari. Ya, kita lihat sama-sama. Anggota himpunan P itu ada 5. Jadi 1. Kita cek ke himpunan Q. Jadi 1, apakah dia setengah dari 1? Nah, jadi dia tidak memenuhi ya, karena sama. Nah, selanjutnya cek lagi. 1, apakah dia merupakan setengah dari atau seperduanya dari 2? Ya, betul sekali. Jadi 1 setengahnya dari 2. Kemudian 2, apakah setengahnya dari 3? Ternyata tidak. Nah, kita kembali cek lagi sampingnya. 2, apakah setengahnya dari 4? Iya, jadi sudah 2 yang benar. Selanjutnya 3, apakah setengahnya dari 5? Oh, dia tidak memenuhi ya. Nah, cek kembali. 3 setengahnya dari 6? Oke, betul ya. Jadi 3 itu setengahnya atau seperduanya dari 6. 4 setengahnya dari 7? Salah. 4 setengahnya dari 8. Dan yang terakhir untuk anggota P, 5, apakah setengahnya dari 9? Enggak ya. Jadi 5 adalah setengahnya dari 10. Jadi bisa kita peroleh tadi pasangannya ada 5. Nah, seperti kita lihat ya. Jadi himpunan pasangan berurutannya dari semua pasangan 5 tadi ini hanya diurutkan. Jadi penulisannya hanya diurutkan ya. Lalu kita lihat fungsi F himpunannya 1 berpasangan dengan 2, 2 berpasangan dengan 4, 3 berpasangan dengan 6, 4 berpasangan dengan 8, dan 5 berpasangan dengan 10. Jadi gampang ya. Nah, oke. Bagaimana untuk yang selanjutnya? Kita lihat. Jadi untuk penyajian kedua, menyajikan fungsi dengan diagram panah. Nah, jadi ini saya pikir ini mudah bagi anak-anakku. Jadi untuk menyajikan fungsi dengan diagram panah sama juga caranya kemarin dalam menyajikan relasi dengan menggunakan diagram panah. Oke, lebih jelasnya kita lihat sama-sama. Ya, kembali contohnya diketahui fungsi P 1, 2, 3, 4, 5 ke fungsi Q atau himpunan Q 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dengan relasi setengah dari. Ya, bagaimana caranya? Ini maka diagram panah domain ke kodomain fungsi tersebut adalah, jadi ingat caranya kita gambar dulu himpunan P dalam bentuk oval atau lingkaran terserah, dan himpunan Q, kemudian hubungannya tadi kita hubungkan dengan menggunakan tanda panah. Nah, jadi seperti yang tampak pada gambar ya. Seperti yang tampak pada gambar. Jadi 1 tanda panahnya menuju ke 2, 2 tanda panahnya menuju ke 4, 3 tanda panahnya menuju ke 6, 4 tanda panahnya menuju ke 8, dan 5 tanda panahnya menuju ke 10. Jadi
seperti itu ya. Paham dikit nak? Insya Allah paham nih. Oke, kita lanjut. Nah, bagaimana menyajikan fungsi, bentuk fungsi dengan persamaan fungsi? Nah, untuk menyajikan fungsi dalam bentuk persamaan fungsi, kita harus memperhatikan pola yang terbentuk dari domain ke kodomain. Nah, jadi maksudnya ini pola yang terjadi sebentar. Jadi kembali contohnya dengan soal yang sama. Nah, kita lihat tadi dengan contoh yang sama kita peroleh tadi himpunan pasangan berurutan seperti ini ya. Nah, bagaimana menemukan polanya nak? Oke, kita buat seperti ini. Nah, tadi kan 1 berpasangan dengan 2, ini, dan seterusnya sampai 5 berpasangan dengan 10. Nah, bagaimana polanya? Oke, kita tentukan. Oh, ternyata ini 1, itu polanya 1,2. Nah, 2-nya itu bisa disederhanakan menjadi 2 kali 1. Kita tes untuk yang kedua. 2,4. Nah, ternyata kita peroleh 2,4-nya itu disederhanakan menjadi 2 kali 2. 3,6 jadi 3,6. 6-nya disederhanakan menjadi 2 kali 3. Jadi di sini dari 3 urutan ini sudah terbentuk pola. Jadi ada yang dimaksud dengan pola itu kembali adalah ada perlakuan berulang yang tetap atau konstan. Jadi yang mana di sini? Nah, itu 2 kali. 2 kali. 2 kali. Jadi itu ya polanya. Nah, bagaimana dengan 4,8? Nah, ya, polanya 4,2 kali 4. Nah, terakhir polanya ya betul 5,2 kali 5. Jadi nampak ya polanya adalah yang sama adalah 2 kali. Nah, bagaimana untuk kesimpulannya? Ya, jika anggota P kita sebut X dan anggota himpunan Q kita sebut Y, maka akan diperoleh X-nya itu sama dengan 1/2 Y. Jadi tadi kan relasinya setengah dari. Jadi X-nya setengah dari Y atau 1/2 dari Y. Nah, atau bisa juga kita tulis X-nya, Y-nya sama dengan 2X. Oke. Y-nya sama dengan 2X. Nah, bentuk ini biasa ditulis Fx sama dengan 2X untuk setiap X elemen P. Ya, untuk setiap X elemen P ya. Nah, oke, kita lanjut. Bagaimana menyajikan fungsi dalam bentuk tabel? Oke, untuk menyajikan fungsi dalam bentuk tabel, yang perlu kita lakukan adalah membuat 2 baris dan kolom sebanyak anggota himpunan asal atau anggota himpunan domain. Jadi bisa anak-anak sekalian lihat ya. Nah, lihat. Jadi ada 2 baris Dina. Baris pertama itu adalah X. Jadi ini X adalah anggota himpunan atau himpunan asal atau biasa disebut domain. Nah, kemudian Fx itu adalah anggota atau adalah hasilnya ya dari anggota himpunan B. Jadi pasangan dari A. Nah, kita lihat X-nya tadi memiliki 5 anggota, maka banyaknya kolom ke samping sebanyak anggota himpunan B. Jadi ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, bagaimana dengan Fx-nya? Ya, yang kita tulis adalah pasangannya. 1 berpasangan dengan 2, 2 berpasangan dengan 4, 3 berpasangan dengan 6,
4 berpasangan dengan 8, dan 5 berpasangan dengan 10. Jadi yang ditulis di sini nak, tidak semua anggota himpunan kui. Jadi tidak semua anggota himpunan kawan. Nah, yang ditulis adalah merupakan pasangan hasilnya, jadi daerah hasilnya. Kalau kita berbicara daerah hasil. Ya. Silahkan perhatikan. Saya kira cukup ya. Kita berlanjut untuk bentuk yang terakhir. Nah, jadi menyajikan fungsi dalam bentuk grafik. Oke, bagaimana caranya? Jadi masih dengan soal yang sama. Kita perhatikan sama-sama ya grafiknya. Jadi otomatis berbicara dengan grafik, pasti kita akan gunakan bidang koordinat. Jadi ingat kembali ada sumbu X dan sumbu Y. Nah, untuk gambarnya tinggal kita cari. Jadi himpunan asal itu adalah terletak di sumbu X, dan himpunan kawan atau daerah kawan terletak di himpunan terletak di sumbu Y. Jadi tinggal dipasangkan nak, 1 berpasangan X-nya 1, maka Y-nya adalah 2, X-nya 2, maka Y-nya adalah 4, gitu seterusnya. Jadi kalau misalnya digambarkan digambarkan, maka akan kita peroleh garis lurus seperti pada gambar. Ya, gitu ya. Oke, selanjutnya kita sama-sama menguji pemahaman anak-anak. Ayo kita mencoba. Nah, diberikan soal, misalkan G adalah fungsi dari himpunan A ke himpunan B. Nah, didefinisikan dalam bentuk diagram panah. Seperti yang terlihat pada gambar. Jadi himpunan A memiliki 3 anggota A, B, C, dan himpunan B memiliki 3 anggota juga, 1, 2, dan 3. Nah, hubungan antara A dan B ini sudah nampak pada tanda panahnya ya. Oke. Nah, yang ditanyakan bagaimana menyatakan himpunan atau fungsi G ini dengan cara yang diminta adalah pasangan berurutan dan dengan cara tabel. Jadi ingat, tinggal diperhatikan saja hubungan antara himpunan A dan himpunan B ya. Oke. Nah, setelah tadi kita lihat gambar, ternyata himpunan pasangan berurutannya yaitu G, A-nya berpasangan dengan 2, B-nya berpasangan dengan 1, dan C-nya berpasangan dengan 3. Jadi itu pasangan-pasangan ini hanya dituliskan secara berurut. Saya pikir jelas ya. Nah, bagaimana dengan bentuk tabelnya nak? Sama kembali. Kita buat 2 baris dengan kolom sebanyak anggota himpunan asal atau domain. Jadi X-nya A, B, C. Namun Fx-nya ya sesuai dengan pasangannya. A 2, B 1, C 3. Ya, saya kira paham ya. Insyaallah. Nah, setelah mempelajari tadi, kita perhatikan sama penjelasan Ibu. Bisa kita peroleh kesimpulan bahwa dalam menyajikan bentuk fungsi itu ada 5 cara, yakni himpunan pasangan berurutan, diagram panah, persamaan fungsi, tabel, dan grafik. Oke, baiklah. Sebelum mengakhiri, Ibu kasih oleh-oleh. Jadi ini untuk anak-anak di rumah berlatih mengecek pemahaman anak-anakku sekalian. Jadi Ibu berikan satu soal. Ya, diketahui himpunan A yang beranggotakan 0, 1, 4, 9 dan B 0, 1, 2, 3, 4. Pertanyaannya, tentukan fungsi yang merupakan fungsi dari A ke B. Jadi maksudnya di sini kira-kira dengan memperhatikan angka-angkanya ini
relasi apa yang mungkin terjadi di himpunan A dengan B. Seperti tadi, apakah dia dikali, apakah dibagi, ataukah bagaimana. Intinya cari dulu apa hubungan antara himpunan A dan himpunan B. Setelah mendapatkannya baru bisa berlanjut di pertanyaan 2, 3, dan 4, yaitu menyajikan fungsi dengan diagram panah, dengan rumus, dengan tabel, dan dengan grafik. Jadi begitu Dina. Nah, saya akhiri, cukup sampai di sini. Mudah-mudahan anak-anak sekalian tetap dimudahkan. Ingat selalu jaga kesehatan Dina. Jaga kesehatan, rajin berdoalah. Semoga negeri kita ini cepat dipulihkan. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.